One, two, three. Hai semuanya, balik lagi dengan bentar. Jadi by the way, kemarin kan sempat bikin nama buat channel ini. Jadi tuh namanya itu Nana Talk. Kayak sebenarnya kenapa dibilang Nana Talk juga saya juga belum maksudnya tuh kayak awalnya cuman I think it sounds easy. I mean di telinga jadinya lebih enakan jadi dengernya, jadi ya udah Nana Talk aja gitu. And eventually I'm gonna do a lot of talk, jadi ya why not. So ya, selamat datang di channel Nana Talk malam ini. Di sini malam ya, di sini udah jam berapa ini? Jam hampir 12:30 malam di Pennsylvania, dan di Jakarta sekitar jam 12:30 siang lah. So, selamat siang buat yang di Jakarta, selamat siang juga buat yang di Indonesia Timur. Semoga siang ini berfaedah. Episode Nana Talk yang kali ini bakalan jadi episode pertama Nana Talk yang ngebahas sebuah isu yang menurut saya sih itu cukup menarik, sekalipun memang it's pretty common in Indonesia, but for me, I think like having this conversation up gonna be like a good idea to discuss or to share. Jadi kemarin itu dalam beberapa hari terakhir, kayaknya kemarin deh, kepikiran kayak mau bikin apa ya konten berikut ini. Jadi setelah having a little conversation with my cousin, sepupu saya yang di Tual. By the way, Kak Lala, terima kasih banget buat insights yang diberikan. We talk a lot of everything, like bener-bener dari A sampai Z gitu. Topiknya random banget, tapi we really enjoy it. So I come up with this idea to talk about age. Jadi kepikiran buat ngomong soal usia ini karena everyone is having their own problem with their ages and their setiap tahun tuh pasti orang-orang punya impression sendiri gitu. Kayak 2020 orang-orang tuh merasa gimana di usia mereka gitu, atau di 2019 misalnya ada beberapa orang yang mungkin merasa that was the worst year that they have been through gitu. So kali ini kita bakal ngebahas topik soal paling nyaman di usia berapa sih kita. Nah, setelah nonton salah satu podcast YouTuber gitu, dia mention soal perbedaan antara usia biologis dan usia yang benar-benar usia di akta kelahiran lah, pokoknya usia sosial kita lah. Kayak I am 26 but I feel like I still for example 23 or 17 gitu, karena ada beberapa hal yang saya di usia ini itu masih merasa bahwa saya masih melakukan hal-hal di usia saya yang lebih muda dari usia yang sekarang. Jadi menurut Kakak Lala yang kemarin setelah percakapan kita itu, dia bilang kalau dia tuh paling nyaman di usia 23 sampai 24 tahun. Jadi waktu itu katanya tuh dia merasa benar-benar tahu banget gitu apa yang dia mau lakukan, apa yang mau dia buat gitu, dan kayaknya itu titik ternyamannya dia pada saat di usia 23-24 tahun kemarin. Tapi masing-masing orang kan juga memang punya preferensi beda-beda gitu soal di usia berapa sih waktu itu saya merasa I found myself gitu, I become myself gitu, and then I feel like I can do anything I want, I have the capacity, I am willing to do anything, I'm so passionate about anything. Itu menunjukkan bagaimana usia itu sebenarnya sangat mempengaruhi segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, di usia 15 tahun, waktu itu tuh kalau nggak salah kita ada di bangku SMP, dimana kita tuh dituntut untuk membuat sebuah keputusan yang menurut saya sih besar ya, menentukan jurusan.
mau masuk IPA, IPS, atau bahasa, kayak gitulah. Dan di usia itu kayaknya emang kita tuh udah mulai bisa berpikir apa sih sebenarnya yang kita bisa dalam hal pendidikan, ya, dalam hal memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di usia 17 tahun itu beda lagi. Ini kata orang tuh banyak yang bilang kalau wah, saya udah remaja nih, udah melewati fase masa anak-anak saya gitu. Everything seems so sweet, everything looks so sweet, sampai di usia ini kita bilangnya sweet 17. Sweet 17 ini tuh benar-benar berkesan banget bagi banyak orang gitu. Even ulang tahunnya dimeriahkan se-euforianya banget gitu, seheboh banget untuk memeriahkan 17 tahun transisi kita dari anak-anak menuju remaja. Nah, ketika di usia 20 tahun itu lagi ada fase yang beda lagi yang kita rasakan. Nah, biasanya tuh kita bakalan berpikir kayak wah, udah kepala dua, dan di usia ini tuh kita udah mulai kuliah, biasanya udah mulai masuk, kayaknya udah di pertengahan semester deh, udah semester 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Dimana di saat-saat kuliah itu kita mulai dealing with many assignments, tugas, paper, juga mahasiswa yang benar-benar aktif di organisasinya, kemudian di komunitasnya, kemudian juga interaksi dengan teman-temannya, bahkan ya di usia ini juga kita sering banget ketemu sama remaja-remaja lagi menikmati masa pacarannya gitu. Jadi biasanya di 20 tahun ini kita udah mulai berpikir this is our turning point when we kind of approaching a personality that more mature, I guess. Usia 20 tahun itu tuh bagi saya sendiri emang benar-benar menurut saya berkesan karena kayak wow, udah kepala dua aja gitu ya, udah nggak 19 tahun lagi, udah nggak 17 tahun lagi, kayak udah mulai berpikir banyak hal di luar dari pendidikan misalnya. Nah, ini nih yang paling sering banget dibahas itu adalah quarter life crisis, itu yang ada di usia 25 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke usia ini ada juga usia 23 yang biasanya tuh paling sering jadi usia para sarjana buat wisuda. Nah di usia 23, 24 itu tuh kayak kita mulai kayak bingung mau ini lulus kuliah mau kerja di mana ya, atau mau lanjut S2 lagi ya, atau kadang some of us are also thinking about to getting into marriage relationship. Dan 23 itu menurut saya cukup menjadi usia yang berkesan banget sih, karena we've been through a lot of things dari mulai SMA sampai ke tahapan kuliah sampai lulus kuliah. 23 tahun tuh kayaknya banyak banget orang yang bilang this is my achievement karena akhirnya saya bisa lulus dari S1 saya jadi sarjana kayak gitu loh. Dan being a sarjana itu benar-benar jadi kebanggaan not only for ourselves but in general for our family as well and our society. And then when we reach 25 years old, banyak juga orang yang mengakui bahwa di usia 25 tahun itu banyak sekali hal-hal yang bikin kita tuh kayak under pressure gitu. Di usia dimana banyak sekali krisis yang kita alami, mulai dari financial, and then job, and then everything that we really concerned on. Nah, sebelumnya I really want to congratulate everyone who was having her or his 25 years old in 2020, karena orang-orang yang berada di usia 25 tahun di tahun 2020 itu saya yakin bahwa mereka benar-benar sudah melewati fase yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Krisis 25 tahun di tahun 2020 itu benar-benar menurut saya sesuatu yang sangat-sangat challenging, dimana ketika 25 tahun kita mulai galau dengan segala hal, pekerjaan kita, kehidupan kita. Jadi tahun itu juga pandemi coronavirus itu meng-cut semua dream goals yang kita punya. Isi jurnal kita
dari A sampai Z itu benar-benar dipengaruhi banget sama kondisi ini, sama pandemi ini. Jadi untuk kalian yang berada di 25 tahun pada saat tahun kemarin 2020, saya bisa ngebayangin gimana beratnya melewati masa itu. Dan it is not only for those who are 25 years old at that time, tapi juga buat semua usia yang bener-bener memang ngerasain banget gimana efek dari pandemi itu ke kehidupan mereka. So yeah, that's talking about what is my favorite age during my life is actually 26. Jadi sebenarnya saya tuh masih 26 tahun. I'm going to 27 this year, but menurut saya sih 26 tahun itu usia yang paling berkesan juga buat saya, cause mungkin karena di tahun 2020 juga kali ya yang pertama. Tapi yang kedua, saya merasa saya sudah melewati yang namanya quarter life crisis, even though masih ada serpihan-serpihannya sedikit di tahun ini, di usia saya yang ke-26 tahun. But at least I learned a lot during my transformation from 25 to 26. And kayaknya 26 tahun itu usia dimana I try to learn something new. Saya belajar mental health yang pertama, karena tahun kemarin tuh kayak bener-bener banyak sekali di akun sosial media, di YouTube yang ngebahas soal mental health problem, and that's also one of my concern. And then I also learn new things from digital platform, editing, some kind of that. Having this channel, of course, maksudnya ini pertama kali saya akhirnya berani sih untuk ngomong di sebuah platform yang gede banget, yang orang semua udah pada tahu. Dan I think 26 tuh really impressed me. There are so many things I've done and then I've learned from my dari perjalanan hidup selama 26 tahun ini. Ada juga yang bilang kalau let's wait until you reach 27. Karena di usia 27 itu juga katanya saya sempat baca satu artikel yang dia bilang kalau di usia 27 itu kalian akan benar-benar lebih legowo, lebih pasrah dengan apapun yang kalian punya, apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian. Kalian lebih bisa menerima kenyataan ataupun hal-hal yang memang gak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau misalnya kayak di usia 27 tahun itu, wah saya belum dapat kerjaan, atau saya belum mencapai titik ini, belum mencapai titik itu, you eventually will accept that, and you eventually will realize that everything is not always running on track based on your plan gitu. Jadi I'm really excited to nyambut usia 27 tahun nanti, which is this year. So sebenarnya ini juga udah mulai kerasa kayak vibe, kayak aura-auranya gitu, kayak okay, 27 is coming, and I can feel like myself is going to be someone who are more accepting. I don't want to put any kind of expectation like too high, karena myself itu juga belum tentu bisa mencapai ekspektasi itu. It seems like I think it will be better to enjoy what I have and be thankful for what I got so far. But kayaknya yang paling menarik juga itu di usia 30 tahun deh, karena I think 30 years old will be a great turning point to someone's life. Di usia itu orang-orang udah mulai bisa lebih dewasa lagi kali ya. Even dewasa itu relatif, tapi di usia 30 saya rasa someone will be like really understand
what is meaningful to their life, apa yang mereka mau gitu, apa yang mereka lakukan, apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi 30 tahun tuh kayaknya bakalan jadi usia yang ideal banget untuk menemukan jati diri atau menjadi seseorang yang lebih matang aja dalam hal emosional, dalam apapun itu, dalam berpikir, dalam bertindak dan lain sebagainya. So if you guys have any kind of experiences, thoughts, ideas, and you want to share your favorite age, you can put it on the comment section below, and then mungkin saya bakalan mencoba lihat lagi kira-kira apa sih usia dimana kalian merasa wah usia ini tuh saya bener-bener suka banget gitu, or this is really my favorite age during my lifetime. So I think that's all. Semoga aja ini juga bisa jadi apapun deh, pokoknya yang bisa diambil dari ini diambil, yang nggak bisa, yang nggak bagus buat diambil jangan diambil, ya gitu aja. Thank you so much for watching. If you guys like it, please click on the thumb, apa ya, pokoknya kalau suka like, kalau mau di share silahkan di share, kalau mau komen langsung di komen aja, kalau misalnya mau share lebih banyak bisa langsung hit ke Instagram saya @warnana. Dan yeah, I'm gonna see you in the next episode. So thank you so much for watching. Bye bye. Halo.